Nah, dia posisinya sampahnya sisa-sisa potongannya, nah ini dia langsung keluar di sini ya. Jadi memang nggak nyumbat karena memang dia nggak ada apa namanya, nggak ada seperti K5. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ya, K5 di sini dia ada dust kolektornya, jadi kita bisa gunakan. Nah, kalau ini memang dia karena portable, jadi dia tidak ada ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3. Ini luar biasa. Jadi tempo hari gue udah pernah ngebahas juga ya, sama-sama pocket hole. Nah, akan tetapi di sini beda ya. Yang dulu pernah gue ulas itu dari crack juga. Itu adalah pocket hole crack jig K5 ya. Itu seingat gue kalau nggak salah ya. Nah, itu alhamdulillah sampai sekarang masih kita pakai dan benar-benar sangat membantu sekali. Nah, kali ini dia ada pocket hole jig 520 Pro. Nah, ini sebenarnya termasuk kategori baru ya, tapi yang nggak baru-baru amat, tapi yang jelas baru ya. Nah, karena ini tapi yang ini ya mungkin ya yang mobile ya. Kalau misalnya yang portable, nah itu sebelah ada ya, kalau nggak salah 720 Pro itu di atasnya yang punya gua ya, K5-nya. Jadi waktu itu pada saat gua review K5, nggak lama kemudian yang 720 Pro itu baru rilis ya, dan itu pun juga memang baru seling beberapa hampir setahun mungkin baru ada di Indo. Nah, untuk pocket hole ya jig 520 Pro ini lo bisa dapetin di Mulai Teknik ya. Nanti gua sertakan untuk link pembeliannya hanya 1.800.000. Wah, Bang Gugun hanya 1,8 ya. Jig doang mahal banget, tapi jangan lihat mahalnya, fungsinya ya. Nah, jadi gini, terkadang ada alat itu sangat berharga ya untuk beberapa orang jika orang itu memang membutuhkan alat itu. Nah, terkadang memang ada kalanya orang itu akan meremehkan sama suatu alat karena apa? Karena memang dia tidak butuh biasanya. Jadi kalau misalnya yang nonton tidak butuh ini, wah mahal banget gitu. Tapi kalau misalnya orang yang nonton ini memang dia butuh dan dia tahu kegunaannya, nah itu dia pasti akan merasa oh ya murah banget. Dan kita kembalikan lagi, dilihat brandnya. Satu hal lagi, ini plastik ya, jadi nggak usah komentar karena ini plastik. Nah, tapi menurut gue bilang murah banget, nggak juga, mahal banget juga nggak. Kalau menurut gua harganya pas, karena beberapa ini aksesoris ya kayaknya kalau gue lihat dari packagingnya lumayan agak banyak. Ketimbang waktu K5 itu gue cuma hanya dapat mata dan beberapa alat seperti stopper dan alat ukur aja sih ya. Nggak ada yang istimewa gitu, malah bahkan lebih mahal ya crack jig K5. Nah, oke, kita langsung buka aja. Nah, ini dia ya. Nah, ini ada sedikit untuk promosinya ya dia ya. Nah, ada crosscut ya, ada portable crosscut. Nah, ini kita juga udah pernah review, tapi yang model sebelumnya. Nah, yang penyempurnaannya ya, rip cut, aku cut, ini udah pernah kita review juga. Ada straight edge, ini belum pernah kita review. Nanti mungkin ke depan kita akan review. Dan di sini seperti biasa ya, di sini ada manual booknya ya. Jadi nanti mungkin kalian bisa lihat-lihat. Dan ini dia ya. Nah, ini jadi beberapa aksesoris yang tadi gue bilang ya. Nah, di sini seperti ada klaim juga. Nah, ada klaim juga. Nah, klaim yang pernah kita bahas itu waktu itu adalah yang Automax. Nah, ini yang gue bilang cerita ya, tempo hari ya. Jadi ini klaimnya biasa ya. Ini klaimnya biasa dan ini kecil banget. Ini cuma hanya 2 in ya. Ini 2 in. Nah, di sini makanya kalau kita lihat, nah benar ya, ini 2 in 152 mili atau 6 in ya. Easy bit drill bit ya, stop collar. Oke, material thickness gauge ya. Nah, ini standar biasanya. Nah, itu tapi kita dapat 100 pieces ya. Untuk screw-nya kita dapat, dan di sini pocket hole jig-nya 520 Pro. Nah, jadi sudah include ini ya beberapa aksesoris ya, ini ya gratis ya, istilahnya bonusan ya, lumayan lah ya, daripada kita harus beli kan, harganya nggak murah juga. Oke, nah ini standar, ada bitnya ya. Nah, ini dia. Oke, ini dia nih ya. Agak lumayan cukup berat ya, mungkin sekitar 1 kiloan mungkin ya. Nah, ini jadi gini, kebetulan banget ya, ini kenapa gua kepengen banget punya ini, karena istilahnya gini, ini tuh mudah kita bawa ya. Kalau misalnya kita bawa yang
K5 ya, atau 720 Pro sekalipun ya kita bawa ini kayaknya agak sedikit repot kali ya. Jadi itu kita enak ya untuk dibawanya mobilenya, misalnya anggap kita ada kebutuhan nih, aduh lupa nih, atau misalnya ada beberapa bagian yang memang harus kita pocket. Nah itu tuh kita bawa-bawanya agak repot gitu. Nah ini standarnya ya, ini kita dapat apa untuk stoppernya, dan ini matanya nih, matanya cakep banget nih ya. Jadi dia matanya sudah diberikan. Nanti gua mau coba dengan mata gua yang lama aja deh. Nah ini sama sih standar ya. Dulu gue juga waktu K5 kalau nggak salah dapet ya. Waktu K5 juga kalau nggak salah dapet. Di sini ada 1/4 dan ada 2,5 ya. Ini ada 64 nih, lumayan panjang ya. 64 dan ini kurang lebih sekitar 32 ya, 3 cm ya, 3 cm. Nah ini kita dapat 2 ya. Waduh, cuma memang jujur ya, jujur tuh kalau menurut gua masih apa ya, kayaknya masih gini, orang banyak ya menggunakan pocket hole ini, tapi kalau misalnya menggunakan berikut screw-nya dia kayaknya nggak masuk ya, karena kalau menurut gue terlalu mahal. Nah tapi sebetulnya beberapa kali gue alamin dia lebih enak ya, karena memang dia matanya tuh bukan mata obeng kembang, jadi sebenarnya kayak mata square gitu ya, jadi persegi 4 gitu loh, dan kayaknya lemis untuk meleset. Biasanya kan sering kali tuh apa muter ya, karena memang posisinya kan dia agak istilahnya nggak lurus banget, makanya biasanya disaranin skrunya itu yang panjang seperti ini ya gitu. Nah mungkin nanti kalau kedepannya sudah ada KW-nya, skrupnya kayaknya lebih enak juga ya pakai ini ya gitu, kayaknya lebih kuat juga nih istilahnya gitu. Nah kayak ini matanya ya. Nah ini matanya kebetulan diameternya juga sama ya dengan yang K5. Nanti gue coba dengan K5 aja karena matanya itu masih bagus ya. Sayang juga ya. Gitu. Jadi ini dia untuk stoppernya. Nah ini stopper bitnya ya. Jadi nanti kita setel, kita setup, dan di sini gue mau bahas alatnya. Iya jadi gini. Pada saat kita anggap ya di sini kita sudah apa namanya mau bikin pocket ya. Nah pada saat kita kencengin, nah cukup kita lock di bagian sini ya. Nah sedikit agak kencang kita berikan tekanan. Nah lalu misalnya kita rilis ya, kita tarik begitu seperti ini. Nah dia tuh nggak mundurnya banyak ya. Nah fungsinya buat apa? Supaya pada saat kita pengulangan berkali-kali yang banyak, nah kita nariknya tidak terlalu lama ya, daripada misalnya kita harus mundurin ke bagian sini ya kan, tarik lagi kan lama lagi ya. Jadi ini untuk lebih efisiensi kerja. Nah ini mungkin beberapa fiturnya, jadi cukup kalian lock di bagian kanan. Dan ini satu. Dan yang kedua, dia posisi handle-nya bisa kita rotate ya. Jadi ini 360 ya kayaknya. Nah jadi kita bisa rotate ya. Jadi kalau misalnya kayak anggap kita misalnya mau moket di bagian sini ya. Nah ini nggak usah repot-repot ya. Nah istilahnya tinggal cukup begini aja. Nah misalnya ada di ruangnya lebih sempit. Nah atau bisa seperti ini, atau misalnya lebih sempit lagi. Jadi angle-nya tuh enak banget dan dapat banget ya. Dan sangat nyaman kalau menurut gua. Dan kalau misalnya ini ya, ini standar ya, ini thickness ya. Jadi kayak kedalaman ya. Jadi biasa kedalaman standar pocket ya. Jadi ini tinggal kita pencet aja seperti ini kanan kiri, dan kita tinggal pilih aja misalnya mau kedalaman berapa. Nah seperti ini. Nah ini sih standar ya, standar di K5 juga dia ada ya. Nah ini standar aja seperti ini. Nah bisa juga tinggi banget ya. Nah jadi tergantung kebutuhannya kalian untuk apa biasanya. Nah biasanya standar sih di 19 ya kalau nggak salah ya. Nah ini standar. Tapi kalau menurut gue ya, untuk bahan ini ya gue nggak tahu ya. Kalau crack K5 tuh dia bisa diganti ya, bisa diganti ininya. Kita bisa ganti dengan yang mikro ya. Nah tapi gue nggak tahu kalau ini ada apa enggak. Nah tapi kebetulan juga gue yang mikro belum punya, dan padahal butuh juga tuh ya untuk yang mikro ya, karena dia diameternya lebih kecil ya. Biasanya kalau misalnya di plywood 18 mili ini lebih oke, 15 mili masih oke lah. Tapi kalau udah 12 kayaknya lebih oke yang mikro ya, dan 9 mili lebih oke yang mikro. Dan nah gue pengen cicipin ya. Nah kira-kira rasanya seperti apa untuk crack jig 520 Pro ini, dan gue pengen lihat ya kira-kira apa bedanya dengan K5 ya, selain dari peruntukannya ya. Fungsinya sama ya, tapi peruntukannya ini lebih mobile aja. Misalnya yang tadi gue bilang di awal ya, buat kita pergi-pergi atau kita kemana misalnya ke job di luar ya. Nah untuk merangkai dan sesuatu, deh ini kayaknya jauh lebih enak daripada K5 yang pastinya, karena sekali lagi mudah dibawa. Oke, dan satu hal lagi ya, sebetulnya dia ada penyambungnya lagi. Jadi seperti misalnya kalian
dia tuh ada di table ya, di table dia ada extendnya. Jadi kalau misalnya kalian mau di table bisa. Nah misalnya kalian ingin pergi keluar, kita cukup tarik aja di release ya. Nah nanti kita bawa ininya, dan misalnya di table yang sesuatu yang bisa dikerjakan di table, nah ini tinggal dipasang ke tablenya. Sebetulnya ada, tapi dia dijual terpisah, makanya di bagian sini ya dia seperti ada slottingnya. Nah kalau kalian bisa lihat ya ada slotnya. Nah jadi seperti itu. Dan kalau ini gua kebetulan belum punya, dan nanti mungkin ke depannya kita akan coba ya, kita akan kawinkan, mungkin akan lebih enak. Tapi gue nggak begitu kepengen banget karena memang kebetulan kan gue sudah ada K5 ya, jadi memang gue butuh ini memang untuk yang mobile seperti itu. Oke, kita langsung coba aja kira-kira feel-nya seperti apa. Dan satu hal lagi, aduh birunya manis banget, keren banget, krek. Langsung aja kita coba. Nah ini dia matanya, gue gunakan yang punyanya K5 ya. Nah ini gue bilang ya, matanya bener-bener masih halus banget, dan ini nggak karet di bagian depannya ya, cuma hanya di bagian sini aja di bawah. Nah ini wajar kalau menurut gua. Nah ya, ini matanya juga sama, nggak ada bedanya, ujungnya dia hex ya. Nah ini kita coba yang ini aja ya. Nah, sebenarnya sih di sini gua menemukan beberapa titik kekurangan dan kelebihan ya, baik dari 520 ini sama si K5. Nah nanti kita akan bahas mungkin di lain video. Nah ini seperti ini ya. Nah ini kita sudah posisi standby. Nah kita bisa lakukan di table seperti ini juga. Nah seperti ini ya. Ini udah gua set di 19 ya. Oke. Oke. Ish. Nah ini dia kurang kenceng nih ya, posisinya lari. Oke. Nah kurang kenceng, meleset, kita ulangin. Oke. Nah ini harusnya di lock sih memang ya, seharusnya ini di lock supaya dia tidak lari ya posisinya. Nah oke. Nah kita ulangin sekali lagi ya, untuk positioning yang enak ya. Tadi kita lupa lock. Oke. Nah dia posisinya sampahnya sisa-sisa potongannya, nah ini dia langsung keluar di sini ya. Jadi memang nggak nyumbat karena memang dia nggak ada nggak ada ini, nggak ada seperti K5. Nah kalau kita bisa lihat di sini ya, K5 di sini dia ada dust kolektornya, jadi kita bisa gunakan. Nah kalau ini memang dia karena portable, jadi dia tidak ada ya. Nah mungkin nanti gue akan bahas ya untuk lebih kekurangannya dan kelebihannya dari Crack 520 Pro ini ya. Nah tapi yang jelas gue pernah katakan tidak semua di dalam 520 Pro ini ya. Nah tidak seperti yang K5. Jadi tetap masing-masing punya kelebihannya masing-masing ya. Tapi di sini ya enak banget, kita pun bisa moket dalam posisi yang seperti ini ya. Nah jadi memang banyak positioning ya. Nah dan ini pun kita bisa rotate seperti ini, dan enak sih kalau menurut gue ya. Nah, luar biasa dan tidak diragukan lagi ya. Nah cuma gue just info ke kalian bahwasanya di sini ya adjustnya dia tidak terlalu banyak ya. Jadi ada 13, 19, 38 ya. Tidak seperti di K5 yang memang dimana untuk di bagian ininya ya dia sangat berbeda sekali. Nah ini kita bisa lihat ya. Nah kalau ini memang dia memiliki banyak setelan untuk thicknessnya atau kedalaman. Nah melainkan yang 520 Pro ya. Nah dia tuh sedikit ya. Nah sedikit, dan untuk di bagian depan sini memang dia seperti rubber ya. Seperti rubber di bagian depan sini ya. Kalau ini dia seperti aluminium ya. Nah kalau ini dia rubber dalamnya. Nah ini dia beda ya. Nah itu aja sih mungkin. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan kita akan ketemu lagi nanti, kita akan coba bahas untuk kekurangan dan kelebihan di setiap masing-masing pocket hole ini.